Halo guys, balik lagi di channelnya Aset Crypto World. Nah, kali ini kita akan bahas koin anak bangsa. Asik sih ya namanya. Ini koinnya Anang Hermansyah dan keluarga intinya gitulah. Gua nggak mau langsung bilang ini jelek atau bagus gitu ya. Gue cuma hanya menganalisa dari data apa yang ada. Nanti kita decide apakah ini bagus, jelek, biasa aja, atau bahkan menurut kalian atau menurut gua nanti bisa mungkin ada micin materialnya apa gimana gitu ya. Langsung aja kita cek. Pertama ini website, dia menjanjikan di sini kan udah ada menu play to earn, metaverse, marketplace gitu ya. Oh ini ya, kita klik more about, enggak ya, enggak gerak. Berarti ini mengindikasikan websitenya belum final, belum jadi tapi udah di launch gitu ya. Kita coba klik community, belum ada. Kita klik marketplace, ya segitu-gitu aja sih. Kita langsung mulai dulu aja ya. Namanya asik gitu. Ini secara desain emang desain sendiri ya. Gua nggak nemuin ada desain ini dimanapun gitu ya. Ini penjelasannya asik token to invite crypto asset investors gitu ya. Jadi ini mengajak para investor untuk membangun project besar, yaitu play to earn games, asik NFT marketplace, and Nusantara Land Metaverse. Oke. Jadi dari ketiga hal ini yang dia sebutin di ASICS Token nggak ada yang baru ya, karena play to earn games kita tahu udah banyak banget di luar sana dan banyak banget sudah yang menghasilkan, itu pertama. Kedua, lalu NFT marketplace kita juga udah tahu NFT marketplace, bahkan di OpenSea gitu ya, Gosali itu trennya udah naik banget gitu ya. Sejauh ini NFT marketplace Indonesia belum ada yang terlalu terkenal kalau kita sadar dan paham gitu ya. Lalu Nusantara Land Metaverse. Nah, ini nih. Kata-kata metaverse kan satu kata-kata yang istilahnya banyak dijual sama project-project sekarang ya. Tapi balik lagi kalau ke sini kita masih belum lihat hal realnya, intinya seperti itu ya. Jadi projectnya planning going forward itu ada game congklak, play to earn, gua nggak paham gimana caranya congklak untuk play to earn. Tapi kita lanjut dulu di sini Nusantara Land Metaverse lalu NFT marketplace ya. Sini ada congklak. Nah, gua nggak tahu nih ini congklak itu play to earn-nya sistemnya gimana, karena kayak apa yang harus dibeli gitu ya. Kalau aksi kan contoh kita harus beli aksinya untuk dapetin aksi, lalu bisa dapetin SLP gitu. Di sini sih masih gua nggak paham sistemnya seperti apa, dan di sini nggak jelasin ya, cuma ngejelasin apa itu game congklak gitu ya. Kalau melihat target pasarnya sih dari game play to earn, kalau congklak pasti Indonesia ya, karena orang bule berapa banyak sih yang tahu game congklak gitu ya, apalagi yang ngerti kripto gitu. Jadi harus ngerti kripto dan ngerti game congklak, maka itu kalau untuk dijual ke pasar luar akan sangat sedikit sih. Sini cuma penjelasan gamenya, lalu sini NFT marketplace ya seperti pada umumnya lah, menjual NFT produk gitu ya. Tapi ya udah gitu-gitu doang, maksudnya tidak ada yang spesial, dia cuma coming soon doang gitu. Lalu metaverse ini kotanya pun gue jamin dia nggak tahu ngambil gambar atau gambar sendiri dari mana gitu ya. Ini juga cuma penjelasan tentang metaverse tapi tidak ada satu hal yang mau dijual gitu loh. Jadi sekarang intinya janji jualannya itu baru congklak lah intinya gitu. Game congklak yang emang sepertinya udah ada cara mainnya gitu ya, udah bisa dimainin juga. Tapi belum dirilis, intinya seperti itu. Di sini ada beberapa roadmap gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang ini roadmapnya, nih dekat-dekat akan ada play to earn situ di Q1, lalu NFT marketplace, lalu ini collaboration with Indonesian artist. Nah, karena kan backnya by Anang Hermansyah gitu dan keluarga ya, kita tahu Anang artis dan teman-teman artisnya juga banyak gitu. Jadi terkait dengan NFT collaboration balik lagi sih. Ini itu tergantung masanya mereka. Berapa banyak dari masanya mereka yang ngerti kripto gitu ya. Termasuk juga nanti dengan artis-artis yang dikolaborate dengan mereka gitu. Masanya mereka itu ngerti kripto atau tidak ya. Kalau ngerti ya mungkin bisa laku, tapi kalau nggak ngerti balik lagi gitu ya. Tapi setelah dipikir-pikir, apakah mungkin ini Anang Hermansyah nggak mau kalah sama si Syahrini ya. Syahrini kan udah berhasil menjual NFT itu di Binance dan dengan kopinya dan dengan banyak dan laku lah, intinya seperti itu. Dan sekarang Anang dengan panasnya mungkin membalas dengan ini. Gue juga nggak paham sih, itu cuma teori aja ya. Kita lanjut aja. Jadi kemudian ada nanti mau Certic Audit, lalu Global and Indonesia Checks Listing, lalu Bapepti License ya. Lalu ini di Q2 Nusantara Development Partnership and Market Strategy, lalu berakhir di situ gitu ya.
Nah, ini nih kita akan bahas yang lebih menarik yaitu tokenomics ya. Ini tokenomics-nya kalau kita bisa lihat ini ada 3 part yang besar ya. Sini 10% private sale gitu, lalu di sini pre-sale, lalu di sini untuk Pancake, ini Pancake itu maksudnya untuk liquidity provider. Jadi koin ini gitu ya dari total 20% mungkin 10%-nya dijual ke BNB. Lalu ntar dijadiin LP BNB ASIC gitu ya biar orang bisa jual dan beli ASIC gitu. Lalu ini ada developer wallet, kemudian di sini ada exchanger sekitar 10%, gue nggak tahu ini. Exchanger sepertinya maksudnya adalah untuk listing exchanger internasional gitu. Dan biasanya itu kan keluarin budget, nah otomatis dia nyari budgetnya ya jualan koin seperti itu. Kemudian ada marketing 4%, lalu research and development ya. Dia mau bikin metaverse, mau bikin segala NFT marketplace, tapi research and development-nya itu hanya 6% gitu ya. Fee launchpad berarti intinya untuk masuk beberapa launchpad dia harus ngeluarin fee dan ini ngambil dari sini ya. Lalu ada local exchanger, gua nggak gitu paham kenapa local exchanger budgetnya 20% sedangkan exchanger yang internasional 10%, berarti dari sini terlihat bahwa target pasarnya ya lokal bukan internasional, intinya seperti itu ya. Lalu sini ada airdrop dan burn, yang di burn hanya 5%. Berarti kalau 5% paling hanya 500 miliar lah yang di burn gitu ya. Di sini kalau kita baca beberapa di lock, beberapa enggak gitu. Tapi beberapa pun di lock enggak ada penjelasannya gitu ya. Kayak ini nih yang besar nih, local exchanger 20% lock, tapi kita nggak tahu locknya sampai kapan. Mungkin menurut gua locknya terserah dia sampai local exchanger ready maka locknya dilepas gitu loh. Kalau ini exchanger allocation locknya 1 month doang. Gua nggak paham ngapain ngelock koin 1 month. Lalu di sini developer wallet 2 tahun ya karena dikit 2% jadi kesannya lebih membangun trust ya, tapi enggak, padahal developer juga pasti dapat dari tempat lain lah, intinya seperti itu. Percaya atau enggak gitu ya. Kemudian di sini ada token detail, ini kontraknya biasanya kalau kalian mau beli langsung di copy, langsung di paste ke Pancake gitu. Ini namanya, simbol, networknya, decimalnya itu buat daftar di MetaMask untuk add coinnya ya intinya gitu. Di sini ada tim, di sini ada Anang Hermansyah tapi nggak ada nama Ashanti gitu ya. Lanjut. Kalau di sini kita lihat timnya di sini CMO CFO ini kita bisa klik dan bisa ngecek sih. Ini contoh CFO kita bisa cek. Oh nggak bisa. Oh ada beberapa yang ada dan beberapa yang tidak berarti ya. Coba kita klik. Gua klik malah balik ke home gitu ya. Coba ya kita ke ini global representative. Coba. Oh ini ada ya ke Instagram nih. Tuh Five developer ASICS. Itu ya ini orangnya. Jadi terus kita bisa cek, ada beberapa yang bisa dicek, ada beberapa yang enggak gitu ya. Di sini Iputu Diki Sundara gitu ya. Gak apa-apa kita klik-klik aja. Di sini ada developernya. Ini Solidity plus Python gitu ya. Tuh di sini dia ngerti gitu kan. Nah, ini beberapa bisa dicek, kalau kalian mau cek silakan ya. Tapi gue sih nggak akan terlalu ngecek banyak karena udah tahu muka utamanya gitu. Jadi yang lain hanya pemeran pembantu lah gitu. Sedangkan media nggak ada. Kemudian partner. Kalau di sini kita bisa lihat partner ini BSC Scan. It's not partner sih sebenarnya, tapi biasanya orang suka masukin di sini partner gitu ya sebagai partner. Tapi padahal tidak berpartner, tapi hanya istilahnya sebagai platform untuk dia membuat gitu ya. Oke, jadi ini Desert Finance ini tempat untuk ngecek koin-koinnya lah. Jadi kalau kalian mau lihat kontraknya, kemudian istilahnya analisa dari Desert Finance ini kalian bisa cek di sini lah. Lalu di bawah di sini ada sosmed-sosmednya, lalu di sini ada term of use, about, education gitu ya. Ini ada how to buy-nya. Ini langsung ke PancakeSwap. Di sini kalau kalian mau beli gitu ya. Ini ASIC token. Nah, jadi kalau gua secara website pertama-tama yang gua mau ngomong adalah websitenya belum ready ya. Karena kita cek di community ke sini gitu. Lalu dicek di about malah nggak ada yang terjadi, klik di more nggak ada yang jadi, berarti gue mengindikasikan website ini sebenarnya belum ready gitu. Terkait dengan project-project yang ditawarkan juga standar bahkan below expectation, karena balik lagi kalau kita mikir secara congklak gameplay to earn gue nggak paham, kecuali kalau mereka jelasin kayak gimana sistem gameplay to earn-nya sedikit, mungkin itu akan lebih menarik ya karena lebih memberikan penjelasan sama orang gitu.
Nah, kemudian kita pindah ke hal yang paling menarik ya. Sekarang kita ke CoinMarketCap, lalu di sini secara tokenomics kan tadi udah ya, totalnya 10 triliun gitu. Lalu di sini gua nggak akan terlalu banyak bahas gitu ya. Lalu di sini kita lihat ke yang lucu aja sih. Di sini banyak orang yang komennya lucu juga sih. Jadi kalian kalau mau menghibur diri bisa juga ke sini gitu. Lalu di sini ada yang trending, di sini bahkan ada yang bilang gadain sertifikat rumah. Kemudian awalnya 1,68 M gitu ya. Lalu digadai jadi 842 juta. Nah, jadi intinya di sini banyak mereka yang bilang koinnya jadi halving gitu ya, masuk 20 juta jadi 10 juta. Terus ini katanya bisa naik 100 kali, uang saya 10 juta jadi 6 juta. Ya, terus scam, ponzi, apa segala macam gitu ya. Jadi ini sih balik lagi yang gue jelasin ini spekulasi ya, tapi menurut gue ini spekulasi gue bisa cukup kuat ya. Jadi kalau kalian tahu Anang sama Ashanti dan keluarganya kan sebagian besar menuntun karir di dunia artis ya, yang otomatis kalau kita lihat sosmednya pasti followernya banyak gitu ya, dan kenal sama yang namanya buzzer gitu ya. Nah, menurut gue di sini pun mereka pakai sistem buzzer, di mana kalau kita lihat komen-komennya emang Twitternya kalau kita lihat seperti orang beneran gitu ya, tapi di sini kalau kita lihat di komen-komennya bullish banget gitu ya, super oke lah komennya gitu ya. Jadi menurut gua kalau kalian lihat sesuatu di sini dan orang komen mungkin jangan terlalu dipercaya sih, karena balik lagi dunia artis gitu ya, dunia persosmedan sangat dekat banget dengan buzzer. Kita juga cek Twitternya ada ASICS token is officially listed on Indodax gitu ya. Ini ownernya Indodax, ini anangnya gitu. Lalu di sini kalau kita lihat dia juga aktif banget bayar ini ya, istilahnya bayar untuk di Detik gitu. Lalu di artikel-artikel gini ini masuk di Finance Detik gitu ya. Lalu kita masuk di 20 titik detik. Ini dia cukup aktif untuk masuk di berita gitu ya. Lalu kita tahu ada beberapa artis katanya Kevin Aprilio belajar kripto beli ASICS Rp 100 juta. Nah, ini nih yang salah. Karena kalau kalian mau belajar kripto, pertama-tama harus belinya Bitcoin menurut gua, karena itu adalah akar dari semua kripto yang ada sekarang. Jadi kalau kalian ngerti Bitcoin, otomatis koin-koin lain sih ngerti, seperti itulah. Ya paling enggak kalau enggak Bitcoin, Ethereum lah gitu loh. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa, dilihat di BSC Scan, di sini kita bisa lihat ya, di sini yang dijadiin LP itu sekarang hanya sedikit banget, hanya di 2% dari total supply. Lalu di sini kalau kalian perhatiin di sini ada Legion Network. Ini vesting, ini adalah token yang di lock. Jadi yang di lock adalah sebanyak 59%. Jadi kalau 10T berarti 5,934 triliun token yang lagi di lock gitu ya. Dan ini sisanya ada beberapa kontrak, ini kayak 300 M, ini ada ownernya ya. Lalu di sini ada 200 juta juga ada ownernya gitu. Nah, gua nggak tahu kenapa gini ya. Yang dilihat itu adalah yang punya artis-artis, tapi keluarganya juga nggak beli gitu loh. Maksudnya seperti si Asia gitu, istrinya gitu. Gua nggak ngelihat sih mereka beli atau enggak gitu. Balik lagi sih, ini karya anak bangsa. Ya, gua nggak ngatain ini bagus, gua nggak ngatain ini jelek, gua nggak ngatain ini scam atau gimana. Tapi buat kalian yang mau beli, mau investasi, atau kalian pun yakin, kalau dari gua sih sampai jual tanah untuk beli koin ini itu nggak sangat tidak wise gitu ya. Jadi menurut gua mau backupnya artis pun, mau backupnya presiden pun, tetap sih pakai uang yang kalian ikhlas hilang gitu kalau mau beli ini ya. Apalagi ini di kripto gitu, untuk naik 50%, 40% dalam sehari, ini kita bisa lihat ya dia. Nah, jadi kalau ditanya lu beli nggak bang? Kalau gue sih secara gue mending nggak, karena balik lagi ini cuma di market Indonesia. Kalau market Indonesia tuh volume paling banyaknya berapa sih kalau buat gue ya? Gue mending beli koin micin yang beneran micin gitu, karena kalau memang rugi nggak masalah, tapi gue tahu potensinya besar kalau micin luar tuh, karena marketnya itu istilahnya lebih besar juga lah, karena pasti hampir satu dunia gitu loh. Tapi sedangkan ASICS ini kan emang berbahasa Indonesia segala macam, emang followernya banyak, tapi balik lagi sih hanya untuk market Indonesia kalau gue lihat, karena ngajarin beli koinnya aja di Indodax gitu sih. Sebagian besar orang-orangnya pakai Trust Wallet, jadi ya itu sudah sangat Indonesia banget.
Jadi itu aja sih analisa gua. Gua sih nggak akan beli koin ini, tapi kalau beli pun istilahnya ya budget micin 50%-nya lah untuk ngejar doang, dan untuk trading gua nggak akan investasi di koin kayak gini karena lebih baik gua beli koin yang lain sih. Gitu aja ya. Jadi itu aja untuk video kali ini, semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang ASICS token ini apakah oke atau enggak ya. Jadi sampai jumpa di video-video lainnya. Bye.